Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa, amma ba'du. Baiklah kawan-kawan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun latar belakang dalam penelitian eksperimen. Yang pertama, kita perlu mengenal apa itu sih pengertian penelitian eksperimen. Eksperimen itu secara singkat bisa diartikan uji coba. Misalnya, ini perumpamaan, kita punya binatang peliharaan, kucing. Kucing kita ini sakit. Kemudian kita searching, kita cari-cari referensi. Ternyata di luar sana ada obat yang tepat untuk sakit yang diderita oleh kucing kita. Kemudian kita uji cobakan obat tersebut kepada kucing kita ini. Nah, jadi di sini ada syarat utama eksperimen adalah bahwa sebenarnya obat yang diuji cobakan itu belum pernah kita pakai untuk kucing kita. Ada beberapa hal yang harus ada di dalam penelitian eksperimen. Yang pertama, hipotesis. Ini adalah dugaan sementara. Dugaan apakah obat ini akan berhasil atau tidak. Kemudian yang kedua, variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Dalam hal ini adalah sakit yang diderita oleh kucing tadi. Kemudian variabel independent, variabel yang mempengaruhi. Dalam hal ini adalah obat yang kita dapatkan dari luar, yang kita dapatkan dari referensi. Kemudian subjek, jadi sifat sakit ini melekat pada kucing, berarti subjeknya adalah kucing. Kemudian alat ukur yang valid, alat ukur untuk menentukan bahwa apakah dengan obat ini kucing tersebut sembuh atau tidak. Baiklah, langsung saja kepada latar belakang. Apa yang kita susun dalam latar belakang untuk penelitian eksperimen? Yang pertama, kita harus menjelaskan secara ringkas topik yang akan kita teliti. Jadi kita meneliti tentang topik apa? Misalnya kita meneliti tentang cyberbullying, berarti kita jelaskan secara ringkas apa itu cyberbullying. Nah, jangan terlalu banyak referensi pada latar belakang ini karena ini bukan landasan teori. Yang kedua, setelah kita menjelaskan topik secara ringkas, kita jelaskan apa masalah yang terjadi dalam topik tersebut. Dalam pembelajaran, masalah utama itu biasanya adalah ketidakmampuan siswa untuk mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Kalaunya di dalam jenjang PAUD itu anak didik tidak mampu mencapai taraf berkembang sangat baik, BSB. Kemudian masalah yang kedua yang biasa ditemui dalam kegiatan belajar mengajar adalah kurangnya keterlibatan siswa. Jadi engagement siswa ini kurang. Bisa dilihat dari kurangnya motivasi, misalnya kan kurangnya keaktifan dalam diskusi dan lain-lain. Nah, inilah masalah yang biasa kita temui dalam pembelajaran. Kemudian pada paragraf selanjutnya kita identifikasi apa sebenarnya penyebab dari masalah tersebut. Bagaimana kita mengetahui penyebabnya? Caranya adalah bisa jadi dengan wawancara atau observasi. Jadi latar belakang ini harus memuat yang namanya preliminary research atau riset pendahuluan. Yang pertama kita paparkan masalah dengan bukti-buktinya. Misalnya masalahnya ketidakmampuan siswa mencapai KKM, berarti buktinya nilai siswa yang rendah, baik dalam bentuk grafik, nilai rata-rata yang rendah di bawah KKM. Kemudian identifikasi penyebab dari masalah, kita lakukan wawancara kepada siswa, kita lakukan wawancara atau observasi kepada cara guru mengajar. Maka kita temukan nanti apa yang menyebabkan siswa tidak mampu mencapai KKM. Kemudian pada paragraf selanjutnya itu kita sertakan referensi yang terkait dengan topik, bahwa di tempat lain ada masalah serupa, kemudian mereka menerapkan sebuah solusi
yang ternyata solusi tersebut berhasil. Misalnya, kalau identifikasi masalah tadi penyebabnya adalah metode dalam pembelajaran yang kurang variatif, berarti kita harus cari di tempat lain, misalnya metode apa yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian kita pakailah metode tersebut nantinya dalam situasi atau kondisi yang kita hadapi ini, dengan syarat bahwa metode tersebut belum pernah kita terapkan di tempat kita atau di lokus penelitian. Jadi solusi penelitian lain ini bentuknya referensi dari penelitian lain yang dilakukan oleh orang lain terkait masalah yang sama, yang memunculkan sebuah solusi. Nah, solusi ini yang akan kita adaptasi ke dalam kondisi yang kita temui dalam penelitian. Kemudian paragraf selanjutnya kita tetapkan penelitian bahwa kita memiliki maksud untuk meneliti. Nah, biasanya ini dari paragraf akhir. Baiklah, coba kawan-kawan perhatikan yang di atas ini judul. Biasanya ini masalah dalam perguruan tinggi atau mahasiswa-mahasiswa di kampus itu adalah lebih fokus mencari judul, padahal tidak bisa mengidentifikasi masalah. Jadi judul itu sebenarnya tahapan terakhir dalam penelitian. Yang penting kita lakukan terlebih dahulu adalah menemukan masalah. Apa itu masalah? Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara teori dengan realita. Misalnya teorinya siswa harus bisa mencapai KKM, sedangkan realitanya siswa tidak bisa mencapai KKM, berarti itu masalah. Nah, kemudian paragraf pertama kita buka dengan penjelasan topik secara ringkas. Nah, pada contoh penelitian ini kita akan meneliti tentang ketidakmampuan siswa kelas 10 dalam menguasai kosakata atau mufradat bahasa Arab. Jadi pada penjelasan topik yang pertama kita jelaskan apa itu kosakata, bagaimana pembelajaran kosakata bahasa Arab, bagaimana urgensi pembelajaran kosakata ini bagi kemampuan atau maharah lugawiyah yang lain, kemampuan berbahasa yang lain seperti istima, kalam, qiraah, kitabah. Nah, selanjutnya pada paragraf kedua kita jelaskan masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah mayoritas siswa tidak mampu menguasai kosakata. Artinya nilai mereka di bawah KKM. Mana buktinya nilai mereka di bawah KKM? Kita sertakan bukti nilai siswa. Nah, ini buktinya kan yang ada di dalam tabel ini. Nah, tabel di atas merupakan gambaran hasil belajar kosakata siswa kelas 10. KKM-nya 75, sedangkan rata-rata kelas baik kelas 10 IPA, IPS maupun agama itu semuanya di bawah 75. Nah, ini masalahnya. Ini data pendukung masalah. Kemudian selanjutnya kita jelaskan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Bagaimana caranya? Seperti kita jelaskan terdahulu, bahwa caranya bisa jadi melalui wawancara terhadap siswa atau guru maupun observasi terhadap proses pembelajaran. Jadi melalui cara tersebut kita akan temukan mengapa masalah tersebut terjadi. Nah, dalam penelitian ini faktor yang menyebabkan masalah adalah yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan belum efektif dan efisien. Nah, kemudian karena metodenya tidak efektif, maka siswa kurang termotivasi untuk menghafal atau menguasai mufradat. Pada paragraf selanjutnya itu kita jelaskan hasil dari library research, hasil dari telaah referensi kita. Biasanya kita cari di Google Scholar gitu ya, tentang masalah yang serupa, tentang masalah metode yang tidak mampu
membangkitkan motivasi siswa untuk menguasai kosakata. Maka kita cari referensi-referensi baik dari luar maupun dari dalam negeri. Itu kita temukan bahwa salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran, khususnya gamification. Karena kan siswa yang digital native ini lebih banyak menggunakan smartphone, dan smartphone-nya itu juga banyak digunakan untuk bermain game. Jadi salah satu solusinya adalah menggunakan metode atau aplikasi yang berbasis game untuk pembelajaran kosakata ini. Kemudian selanjutnya kita cantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan metode yang sama dan bagaimana hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Nah, ini untuk menguatkan tawaran solusi yang kita cantumkan di proposal ini. Kemudian juga kita cantumkan alasan mengapa solusi tersebut harus segera diterapkan. Terakhir, ini penegasan biasanya selalu ada di dalam akhir latar belakang. Nah, nantinya yang akan kita teliti adalah bagaimana pengaruh penerapan metode ini terhadap penguasaan kosakata. Apakah bisa meningkatkan atau tidak? Di sini perbedaan antara penelitian eksperimen dengan penelitian tindakan kelas. Kalau penelitian tindakan kelas itu kita harus melakukan perbaikan hingga berhasil. Artinya metode yang kita terapkan itu bisa dimodifikasi. Yang penting berhasil memberikan solusi. Adapun eksperimen, metode yang kita terapkan itu memang metode yang sudah terformat apa adanya, tidak boleh dimodifikasi. Kemudian kita terapkan metode tersebut, berhasil atau tidak, itu tidak jadi masalah. Nah, tidak dituntut dalam penelitian eksperimen. Nah, mungkin itu saja dahulu yang bisa saya sampaikan untuk membuat latar belakang dalam penelitian eksperimen. Selanjutnya silahkan kita praktekkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.